Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa setiap kajian zuhur di Selasa dan Rabu kita mengkaji hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 77. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini Al-Baqarah 77. Di Al-Baqarah 76 sebelumnya sudah ada sampaikan di sini. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada sesama mereka, mereka pun berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, agar demikian mereka dapat menyanggahmu di hadapan Tuhanmu? Tidaklah kamu mengerti. Dan nampak kita di sini Bapak Ibu, ayat 76 menggambarkan kemunafikan sebagian ahli kitab yang berpura-pura ketika bertemu dengan orang muslimin dan berusaha menyembunyikan kebenaran. Dan di ayat 77 ini menegaskan bahwa perbuatan mereka seperti itu tidak luput dari pengetahuan Allah, baik yang mereka sembunyikan maupun yang mereka nyatakan. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Karena itulah tujuan pengajian kita. Yang pertama Bapak Ibu, Allah mengetahui segala isi hati. Tidak ada satu pun niat, perasaan dan rencana dari hati manusia yang tersembunyi dari Allah. Makanya Bapak Ibu, saat kita beramal, jangan pernah sedikit pun berharap dari pujian manusia. Luruskan niat karena Allah semata. Makanya Bapak Ibu, apapun ibadah, rukun niat Allah termasuk dari semua ibadah yang kita lakukan. Niat termasuk rukun. Termasuk ketika kita sholat, kita rukun yang 13 dari rukun sholat yang pertama adalah niat. Dan puasa juga rukunnya 2 dan satunya niat. Boleh kita lafazkan, boleh tidak Bapak Ibu ketika sholat. Tapi yang niat itu apa? Kita sholat zuhur nanti benar-benar karena Allah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Boleh kita lafazkan sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat mengikuti imam. Boleh kita lafazkan, boleh tidak kita lafazkan. Tapi intinya kita sholat zuhur nanti benar-benar karena Allah. Kalau benar-benar karena Allah, baru benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ketika memasuki jenjang pernikahan, pada umumnya
Pak Kua itu kan mengatakan kepada pengantin kedua-duanya, apakah niat kamu menikah karena Allah? Iya, kata pasangannya. Kata calon suami ini, baru Kua melaksanakannya. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang menikah, baik suaminya atau istrinya, dia katakan niat karena Allah, kemudian dia tinggalkan istrinya karena istrinya tidak pernah masak, karena istrinya kurang memperhatikan dia, berarti dia menikah bukan karena Allah, tapi karena ingin didampingi, ingin dibantu oleh istrinya. Tersalah sini. Ada juga istri menggoda cerai suaminya. Kenapa? Ya udah aku pagi-pagi saya nak ibu-ibu atau hilang-hilang saya. Ternyata dia niat nikahnya agar udahnya selalu dekat dia. Oke, ini penting Bapak Ibu, niat ini penting. Kita menikah, apapun yang kita kerjakan, kita niatkan ibadah benar-benar karena Allah. Sholat karena Allah, menikah karena Allah tahu isi hati kita. Makanya Bapak Ibu, ketika kita mohon maaf niat nikah ada niat-niat lain, maka sebelum menikah itu diingatkan perbaiki niat. Bisa kita perbaiki niat taubat kita. Ya Allah, niat itu benar-benar benar. Betul juga masalah zuhur, niat awal mungkin ada kawan mengajak, ada calon pimpinan di situ, calon mertua itu awal seperti itu. Ketika berdiri dekat mau tahlilan, terbarunya kita, saya salah diri ya Allah, benar-benar karena Bapak Ibu, Allah pasti tahu isi hati kita. Alangkah malah ruginya kita Bapak Ibu, ketika kita sholat, pahalanya tinggal di dunia. Kan ada di Bapak Ibu ya 3 orang yang menghadap Allah. 3 orang yang menghadap Allah, yang mau dapatkan pahala jihad. Mana pahala jihad dia? Kata Allah, dulu di dunia dulu untuk perang jihad itu ingin disebut pahlawan. Sudah dapat sebutan pahlawan itu sudah dapat di dunia dulu. Di sini tidak dapat lagi pahala jihad. Ada 3 orang Bapak Ibu, dia berinfak, dia ingin lihat pahala infaknya itu. Dia ingin di surga mana dia masuk karena infaknya. Itu kata Allah, kamu berinfak dulu, ingin disebut dermawan. Sudah kamu dapatkan di dunia dulu, sekarang tidak dapat lagi. Kita juga Bapak Ibu, para ustaz ini hati-hati. Ustaz yang menyampaikan banyak mana pahala sedekah jariyah, mana pahala ilmu bermanfaat ya Allah yang mengalir terus sampai mati. Kata Allah dulu, ingin jadi ustaz, ingin disanjung-sanjung orang, ingin dielu-elu orang, benar kamu sudah dapat itu. Dielu-elukan orang, disanjung-sanjung orang, telah kamu dapatkan dulu di dunia. Sekarang kamu tidak dapat lagi neraka dapat. Makanya Bapak Ibu, hati-hati kita berkaca dari ayat ini. Allah mengetahui betul isi hati kita. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu, kepura-puraan tidak akan menyelamatkan. Di sini digambarkan Bapak Ibu, orang-orang munafik yang berpura-pura beriman akan tetap mendapat balasan sesuai isi hatinya. Maka hati-hati kita Bapak Ibu. Contoh sederhana, seorang guru yang tampak baik di depan murid, namun berkata kasar dan tidak adil saat di belakang mereka. Jangan sampai ada yang seperti itu. Makanya Bapak Ibu, kita orang beriman, setiap saat, setiap detik yang kita kerjakan yang baik-baik, ada orang atau tidak ada orang, kita tetap berperilaku baik. Kemudian hikmah berikutnya Bapak Ibu, kecerdasan spiritual, menyadari pengawasan Allah. Seorang mukmin Bapak Ibu harus sadar bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya CCTV. Kalau CCTV bisa error, hard disknya bisa kena virus, tapi CCTV Allah selalu update Bapak Ibu. Apapun yang kita kerjakan, jangankan yang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu, hikmah yang luar biasa dari ayat ini. Pastikan Bapak Ibu kita menjadi orang baik di mana saja kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah